少废话，杀了你！华而不实。遇到的对手都是草包。居然招招之。 Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Masih santuy kah hari ini? Jangan lupa ngopi ya Sob, biar nggak panik. Oke Sob? Nah kali ini Mimin akan menemani kegabutan kalian nih Sob, dengan melanjutkan video review film dari Tubuh Xiao Yao. Oke lah Sob, tanpa banyak nyiming, sebelum nonton cari posisi paling wena, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di malam hari, Yeyu keluar dari tenda untuk melihat-lihat keadaan di sana. Ia memandang ke arah bulan sambil merenungi nasibnya, karena Yeyu juga khawatir dengan keadaan si Jingyi dan yang lainnya. Serta ia mulai kangen nih sama Suyan yang sudah lama ia tinggalkan. Namun sayangnya, si Yeyu ini tidak menyebut nama istrinya. Aduh, emang fuckboy mah. Yang dicari malah wanita lain. Yeyu sempat ingin melarikan diri dari sana. Namun ia melihat bocil-bocil suku barbar yang menaruh harapan yang begitu besar pada Yeyu. Bahkan bukan hanya bocilnya, semua suku barbar juga menaruh harapan yang begitu besar pada si Yeyu ini. 这样估计也已经找到是蛮神大人。这蛮皇怒也太折磨人了。是大英雄。对啊，对啊。算了算了，学会了蛮皇怒。 Dengan itu, Yeyu tersadar dan ia kembali melatih kekuatannya itu. Dengan tekad dan semangat yang membara, Yeyu berlatih hingga badannya terbakar nih. Dan ya, si fuckboy pun tak tampan lagi nih, karena wajahnya yang gosong. Bahkan ayam yang dibawa Tino juga ikut gosong nih Sob. Aduh, aduh. 蛮氏大人，您说的是真的？我没事，我这蛮氏大人，你怎么糊了？蛮氏大人，您不要。蛮氏大人啊，算了，我要睡了，你退下吧。 Yeyu mengatakan pada Tino kalau dirinya sudah siap untuk melatih suku barbar kekuatan amarah kaisar barbar. Nampaknya Yeyu sudah bisa menguasai kekuatan itu nih. Kemudian scene berganti pada esok hari dan Yeyu pun menepati janjinya untuk melatih suku barbar. Dan ya namanya juga si fuckboy nih, selalu ada cara untuk menjadi fuckboy sejati. Saat latihan berlangsung, Yeyu pun mencari kesempatan untuk memegang tangan Labahua nih. Emang dasar ya si kamret ini. 好，我试试。 注意力道，按我说的，再。我做到了。 Sore hari pun tiba. Semuanya sangat senang dan masih sangat bersemangat latihan. Mereka pun berterima kasih kepada Yeyu yang dianggapnya sebagai dewa barbar itu. 将蛮神大人送到了蛮神放下了。 Di malam harinya, Yeyu sangat senang ketika balik ke tendanya. Di dalam tendanya, sudah banyak sekali makanan yang telah disediakan untuk dirinya. Bukan festival atau acara yang lainnya, namun ternyata itu adalah rasa terima kasih suku barbar terhadap Yeyu yang sudah mengajarkan mereka kekuatan kaisar barbar yang bisa membuat suku mereka bangkit kembali nantinya. Tidak hanya itu, kepala suku juga mempersiapkan pertunjukan hanya untuk Yeyu seorang. 还有小节目可以看，快让我看看。
Ya, meskipun pertunjukan itu sangat aneh ya, tapi Yeyu mencoba untuk menikmatinya nih. Setelah pertunjukan itu selesai, Yeyu pun beristirahat. Sebelum Yeyu tidur, Tinu mengatakan kalau sebentar lagi akan ada penghangatan tempat tidur untuk Yeyu. Ya, namanya juga fuckboy. Pikiran Yeyu mulai traveling nih. Ayo, apa pikiran kalian juga traveling kayak si Yeyu nih sob? Yeyu bertanya, apakah yang datang wanita cantik? Apakah secantik Labahua? Tinu mengatakan jika Labahua terlihat biasa saja dibandingkan wanita yang satu ini. Ia juga mengatakan wanita itu bernama Tian Tian, yaitu wanita tercantik di suku Barbar, menurut Tinu. Saat Tian Tian datang, Yeyu pun kecewa karena ekspektasi yang dibayangkan oleh Yeyu tidak sesuai dengan fakta yang ada nih. Yeyu yang salah tangkap akan arti menghangatkan tempat tidur pun sudah mengerti setelah ia melihat langsung. Ternyata itu bukan paribasa nih, namun memang menghangatkan tempat tidur dengan cara membakar bagian atas tempat tidurnya agar lebih nyaman. Bukan menghangatkan dengan maksud yang lain ya sob. Yeyu yang seharian sudah mengawasi mereka semua untuk berlatih, ia pun terlihat sangat kelelahan. Sambil memandang rembulan, ia menceritakan beberapa cerita pada Tinu, termasuk keinginannya untuk pulang karena rindu keluarga dan halaman rumahnya. Kemudian, Yeyu menemui kepala suku untuk berbicara sesuatu. Ternyata, Yeyu ingin membicarakan soal kepergiannya untuk menjelajah dunia luar. Ketua suku malah senang mendengar perkataan Yeyu yang ingin pergi itu. Ia menganggap kepergian Dewa Barbar sebagai pertanda awal dari kebangkitan suku Barbar. Ia menganggap bahwa Yeyu pergi untuk berjuang demi suku Barbar. Semuanya pun merayakan hal tersebut. Di keesokan harinya, memperlihatkan Yeyu yang sedang mempersiapkan untuk meninggalkan suku Barbar. Sebelum pergi, Yeyu menanyakan, sebenarnya siapa itu putra nubuat yang selalu dibicarakan oleh kepala suku. Kepala suku pun menjawab bahwa 1000 tahun yang lalu, putra nubuat datang ke suku Barbar. Karena bimbingannya, suku Barbar mulai bangkit dari keterpurukan. Kepala suku memberitahu kalau ia masih memiliki gambaran dari putra nubuat. Tiba-tiba setelah Yeyu melihat gambar dari putra nubuat, Yeyu sangat terkejut. Ternyata ini adalah putra nubuat nih. Ayo, siapakah dia? Bisa dijawab di kolom komentar ya sob. Ya kalau kalian nonton dari awal pasti tahu lah ya. Karena kesal akan ramalan-ramalannya yang membuat Yeyu sangat kesusahan, ia pun spontan membakar gambar itu nih. Kemudian datanglah Bahua nih yang sangat sedih ketika Yeyu meninggalkan suku barbarnya. Di depan banyak orang, Labahua meminta sesuatu nih. Ia ingin mendapat pelukan dari Yeyu. Tanpa banyak pikir, Yeyu mengiyakan permintaan dari Labahua itu. 当然可以。谢谢满神大人。Ya, itu malah rezeki lah buat si Raja Fuckboy ini. Keenakan dia ya. Kemudian, ketika Yeyu akan pergi, datanglah Tinu yang berlari tergesa-gesa. 请等一下，满神大人。 Ternyata, Tinu ingin ikut bersama Yeyu untuk melindungi dan mengawal Yeyu. Yeyu yang nampak tidak setuju, ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu adalah bagian dari permintaan putra nubuat sebelumnya. Kemudian, mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di perjalanan, Yeyu memberitahu pada Tinu, jika ia ingin mengikutinya, maka Tinu dilarang memanggil Yeyu, Dewa Barbar. Melainkan, Tinu harus memanggil si Yeyu dengan sebutan Tuan Muda. Sesampainya di sebuah perkotaan, Tinu sangat takjub akan keadaan di sana. Itu karena Tinu belum pernah sama sekali melihat perkotaan
dan bahkan ia tidak pernah meninggalkan daerah suku barbarnya. Tinu sempat kepengen gulali yang dibawa anak kecil nih. Kemudian ia membelinya dan ia pun tak menyangka akan rasa gulali itu yang sangatlah enak. Di sisi lain, terlihat Zhang Pen dan Ding Zhengxin yang menceritakan soal Ye Yu yang dianggap dewa barbar. Ia menceritakan di depan teman-temannya. Tiba-tiba saja muncul Ye Yu di sana, yang memang ia juga ingin makan di tempat itu. Mendengar Zhang Pen dan Zhengxin menceritakan soal dirinya, ia pun memberitahu kalau Zhang Pen dan Zhengxin sedang bercanda dengan mereka semua. Untuk menyembunyikan jati dirinya, Ye Yu memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah teman baik dari Zhang Peng dan Ding Zhengxin. Ye Yu mengatakan mereka berdua telah meminum obat yang salah, maka itu mereka berdua bisa bercerita seperti itu soal Ye Yu. Mendengar itu, Zhang Peng dan Zhengxin pun sangat kesal dibuatnya. Di sana, Ye Yu mulai mengulik-ngulik dan mencari informasi tentang Akademi Yin Yang kepada orang-orang itu. Ye Yu berniatan untuk pergi ke sana karena sebelumnya Xi Jingyi mengatakan kalau dirinya akan menunggu Ye Yu di Akademi Yin Yang. Seorang pria yang bernama Liao menjelaskan tentang akademi itu. Ia juga menjelaskan terkait syarat untuk menjadi murid di akademi itu, yaitu harus berada di ranah janin suci. Karena Liao juga akan ke sana, Ye Yu pun ditawari untuk pergi bersama dengan Liao. Bahkan Liao akan meminjamkan kuda miliknya untuk Ye Yu dan Tinu. Kemudian Liao mengajak Ye Yu ke perpustakaan milik keluarganya yang ada banyak buku spiritual yang dapat membantu Ye Yu untuk menerobos ranah janin suci nih. Di malam harinya, Ye Yu yang sempat berkultivasi sebentar, ia memutuskan untuk pergi keluar karena ia harus membentuk formasi spiritual untuk menerobos ke ranah janin suci. Namun terlihat Zhang Pen dan Zhengxin yang mengikuti Ye Yu dari belakang. Nampaknya mereka memiliki rencana untuk Ye Yu nih. Di dalam perjalanannya, Ye Yu merasakan kalau ada yang mengikutinya. Lalu ia pun menyadari bahwa orang itu adalah Zhang Pen dan Zhengxin. Ternyata mereka berdua ingin balas dendam dengan Ye Yu. Tiba-tiba muncul dua orang di belakang Ye Yu nih. Ternyata itu adalah dua saudara Sabang, yaitu pembunuh bayaran yang berdarah dingin. Ye Yu menyadari bahwa ia sama sekali bukan lawannya, apalagi Tinu tidak ada di sana. Karena orang itu adalah pembunuh bayaran, Ye Yu mulai bernegosiasi dengan memberikannya 4 kali lipat untuk balik membunuh Zhang Peng dan Ding Zhengxin. Namun Zhang Pen tak tinggal diam, ia juga menaikkan harganya. Terjadi tawar-menawar di sana. Namun tawar-menawar itu dimenangkan oleh Zhang Peng dan dua orang itu melancarkan aksinya untuk membunuh Ye Yu. Nampak Ye Yu sangat kewalahan menghadapi dua orang itu. Meskipun kekuatannya saat itu berbeda jauh, Ye Yu tak kehabisan akal untuk mencari cara agar ia bisa kabur. Karena ia tak bisa kabur, Ye Yu pun menyerang Zhang Peng dan Ding Zhengxin dengan roh embunnya. Saat serangan roh embun dibalikan ke Ye Yu menggunakan serangan apinya untuk menguapkan embun itu sehingga membuat tempat itu muncul semacam kabut. Wah, sungguh trik yang sangat luar biasa nih. Ye Yu pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bersembunyi. Karena situasi yang mendesak, Ye Yu menggunakan batu roh untuk membuat sebuah formasi yang bisa digunakan untuk menyembunyikan dirinya sendiri.
Mereka mulai menelusuri tempat itu untuk menemukan Yeyu. Karena situasi yang sangat sulit, Yeyu pun segera menggabungkan puluhan ribu pil suling untuk menerobos ranah janin suci. Dan akhirnya, si Yeyu ini mampu menerobos ke ranah janin suci. Namun sayangnya, mereka pun menemukan keberadaan Yeyu dan akan segera membunuh Yeyu saat itu juga, sebelum ia memahami kekuatan yang sebenarnya di ranah janin suci.